Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu saja selamat sore untuk para hadirin yang terhormat dan selamat bergabung di acara Awarding Ceremony Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. Dan sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk Anda yang merayakannya. Dan semoga apa yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan penuh, selama bulan puasa kemarin memberikan keberkahan dan membawa manfaat baik secara pribadi maupun untuk orang lain. Hadirin terhormat dan para achiever yang berbahagia, senang sekali rasanya saya Novita dapat memandu jalannya acara pada sore hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih dan selamat sore kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Inco Indonesia. Dan berikutnya selamat datang kepada Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Info Brand Group. Dan berikutnya, terima kasih atas kehadiran Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Lalu berikutnya, selamat sore kepada Ibu Yanti Triwadiantini selaku Chair of Asian CSR Network. Dan tentu saja seluruh Achiever Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. Apa kabar Bapak dan juga Ibu sekalian? Baik? Alhamdulillah. Dan tentu saja saat ini kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Dan juga sehingga kita masih bisa bertemu kembali meskipun dalam bentuk virtual di depan laptop atau komputer masing-masing untuk bersilaturahmi dan sekaligus merayakan acara penghargaan pada sore hari ini. Hadirin sekalian, bencana pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Dan berdasarkan informasi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kasus positif virus corona di Indonesia masih terus bertambah hingga saat ini. Dan tercatat hingga 4 Juni 2020, ada 28.818 kasus positif corona di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8.892 pasien dinyatakan sembuh dan 1.721 orang meninggal dunia. Melihat kondisi tersebut, banyak sekali perusahaan yang saat ini melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility untuk membangun pemerintah dalam upaya memerangi wabah virus corona di Indonesia. Dan selain itu, kegiatan ini juga dapat membangun citra positif perusahaan di mata publik. Dan tentunya sebagai bentuk dukungan atas dedikasi perusahaan-perusahaan yang telah menggelar aksi korporasinya ini, telah diapresiasi oleh Infobrand.id yang bekerja sama dengan Trust Inco Indonesia dengan penghargaan atau e-awarding pada sore hari ini yang bertajuk CSR di masa pandemi COVID-19. Dan hadirin sekalian, inilah Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. Hadirin sekalian, berlanjut ke acara berikutnya, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Info Brand Group. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah hadir dan bergabung bersama kami secara live, Bapak Tri Raharjo, CEO Trust Inco Indonesia, ada Bapak Panji Nurdiansyah, Editor-in-Chief Infobrand.id, ada Ibu Yanti Triwadiantini, Chair Board of Trusted Asian CSR Network, dan tentu yang dibanggakan telah bergabung Bapak Ibu mewakili perusahaan penerima penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. Dan juga rekan-rekan media nasional dan lokal, terima kasih telah live bersama kami pada acara Preskon yang baru saja berlangsung sore hari ini. Bapak, Ibu, dan para audiens dimanapun Anda berada, masih dalam kondisi dan situasi Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, untuk pertama kalinya kami menyelenggarakan penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year 2019 disiarkan secara live melalui Zoom. Ini merupakan pengalaman baru kami di tengah pandemik yang terjadi saat ini. Namun tentu tidak mengurangi esensi
dari penghargaan yang Bapak Ibu peroleh tentunya. Konsep ini kami pilih di tengah kebijakan pemerintah yang membatasi dan melarang kegiatan yang bersifatnya berkerumun hingga mengumpulkan massa untuk batas waktu yang tidak dapat dipastikan. Pasti kita juga tidak tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Bapak Ibu dan para audiens dimanapun Anda berada, pandemi Corona telah mengharuskan kita dan masyarakat lainnya untuk bisa beradaptasi dengan kenormalan baru. Pandemi COVID secara nyata telah merubah tatanan kita bersosial dan berdampak kepada ekonomi secara masif, baik secara global maupun di negara tercinta kita ini. Terupdate, ada kurang lebih 28.000 pasien positif di Indonesia dan lebih dari 6 juta secara global. Sebagai upaya pencegahan, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, yang ujung-ujungnya berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Namun demikian, pandemi virus corona tidak seharusnya membuat kita membatasi jarak kepedulian sosial di sekitar kita. Ini saatnya kita bersama-sama menunjukkan kepedulian, perusahaan dengan kegiatan CSR-nya, pemerintah dengan upaya program kegiatannya, semua berkontribusi memberikan kepedulian terhadap dampak yang terjadi di negara kita ini. Kegiatan CSR perusahaan ini sangat menarik untuk diamati, mengingat aksi korporasi ini hampir dilakukan oleh seluruh perusahaan di Indonesia dengan berbagai program dan bentuk pelaksanaannya. Untuk itulah kami melihat, mengamati, dan melakukan riset kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan CSR di Indonesia. Kemudian berdasarkan hasil survei tersebut yang dilakukan oleh Trust & Co Indonesia bekerjasama dengan infobrand.id menginisiasi, mengapresiasi penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Trust & Co dan Infobrand atas dedikasi perusahaan dalam memberikan bantuan kepeduliannya terhadap masyarakat dalam bentuk yang kita bisa tahu apa yang mereka berikan. Dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk sembako, dalam bentuk APD, dan lain sebagainya. Tentu tujuan penyelenggaraan event ini diharapkan sebagai bukti pengukuhan bagi perusahaan atas aksi CSR yang dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mendorong citra perusahaan dan khususnya akan mendorong seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan aksi CSR dalam menghadapi pandemi global ini. Dan kami meyakini perusahaan-perusahaan peraih Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020 ini telah menjadi inspirator utama kepedulian perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap pandemi global ini. Bapak Ibu sekalian, tepat di tahun ini, infobrand.id genap berusia 6 tahun. Kami bersyukur dapat hadir mengiringi pertumbuhan brand dan industri khususnya adalah digital di Indonesia. Kemudian bertransformasi menjadi sebuah portal media digital pertama yang menginformasikan perkembangan brand dan bisnis di Indonesia. Untuk kemudian dipercaya sebagai media dengan program digital terbaik di kategorinya. Salah satunya dalam waktu dekat ini, kami infobrand.id bersama Trust & Co Indonesia dan I'm Focus Digital Marketing Consulting Certified Google Partner sedang mempersiapkan survei Indonesia Digital Popular Brand Index. Survei tersebut dilakukan untuk ke-18 kalinya, yaitu mengukur popularitas sebuah brand di dunia digital, dan persaingan di tahun ini tentu akan menjadi semakin menarik, sebab musibah COVID membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan di dunia digital. Artinya, kami percaya survei yang akan kami lakukan mendatang ini akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kembali kepada semua program yang kami lakukan,
kepada semua program yang kami lakukan tentu untuk kami mengiringi pertumbuhan brand di Indonesia. Oke. Bapak Ibu, para achiever yang berbahagia, akhir kata kami ucapkan selamat kepada seluruh peraih Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Semoga program CSR yang telah dilakukan menjadi sebuah inspirasi untuk perusahaan-perusahaan lain untuk bersama-sama berkontribusi positif terhadap melawan musibah COVID-19. Dan jangan lupa aplikasikan logo Top Corporate Social Responsibility of the Years di setiap promotion tools Anda. Stay safe, stay healthy, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi yang telah menyampaikan kata sambutan yang telah disampaikan pada sore hari ini. Baiklah hadirin sekalian, untuk menentukan siapa sajakah peraih Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020, tentunya telah dilakukan survei terlebih dahulu terhadap 100 top CSR Index terhadap lebih dari 500 perusahaan di Indonesia. Nah, seperti apa penilaiannya? Mari kita saksikan metodologi penilaian yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo sebagai penggagas acara ini. Untuk itu, kami persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kegiatan Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Years tahun 2020. Nah, tahun ini tentunya banyak hal yang menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, terutama adanya wabah COVID-19. Kita tahu bahwa ketika mulai diumumkan tanggal 2 Maret 2020, wabah COVID-19 tidak hanya berimbas kepada sektor ekonomi, juga berimbas di kesehatan, terutama di masyarakat pada umumnya. Nah, sepanjang bulan Maret sampai bulan Mei 2020, Trasenko Indonesia menginisiasi sebuah apresiasi dan juga melakukan sebuah penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan corporate social responsibility-nya untuk menangani pandemi COVID-19. Nah, kegiatan ini kami beri nama adalah Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Nah, kegiatan ini merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan oleh Trasenko Indonesia dan juga infobrand.id atas dedikasi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan corporate social responsibility guna membantu masyarakat dan instansi terkait dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia maupun di tingkat global. Kami berharap melalui kegiatan ini tentunya akan membangun citra positif buat para pelaku perusahaan di Indonesia yang meraih penghargaan Indonesia Top Corporate Social Responsibility. Adapun tujuan kegiatan ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita berharap Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020 diharapkan sebagai bukti pengukuhan bagi perusahaan atas aksi kegiatan CSR-nya yang dilakukan dalam menghadapi pandemik COVID-19. Yang kedua, kita berharap Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020 diharapkan dapat mampu mendorong citra positif buat perusahaan di masa mendatang dan sekarang. Yang ketiga, kami berharap dengan adanya 100 Top Corporate Social Responsibility of the Years pada tahun ini, kami ingin mendorong seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan aksi kegiatan CSR-nya, khususnya di masa pandemik COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, adapun kriteria yang kami lakukan untuk menseleksi perusahaan-perusahaan yang meraih Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020, yang pertama adalah perusahaan tersurvei memperoleh minimal final score 70% dan masuk ke dalam 100 top CSR untuk kegiatan peduli dampak COVID-19 teratas berdasarkan tingkat skor yang kami lakukan penilaian. Yang kedua, perusahaan-perusahaan aktif dalam melakukan kegiatan CSR melawan COVID-19. Jadi memang ini adalah spesifik untuk penanganan COVID-19.
Jadi kita tidak melakukan penilaian di luar kegiatan COVID-19. Nah, dan mereka melakukan publikasi melalui berbagai media massa nasional, melalui sosial media, Bapak Ibu, dan juga melalui official website dari perusahaan masing-masing. Dan untuk menentukan penilaian, kami menggunakan 3 parameter penilaian, Bapak Ibu. Yang pertama adalah CSR konsep, bahwa kegiatan CSR perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 memiliki konsep yang kuat dan unggul dalam baik dari sisi penyaluran atau donasi maupun dari sisi campaign dari kegiatan tersebut. Yang kedua adalah CSR impact, bahwa kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan memberikan dampak positif terhadap sosial dan juga masyarakat gitu ya, khususnya pada masyarakat, dan juga memberikan donasi kepada instansi terkait dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga adalah CSR donation value. Kami mengukur value yang diberikan perusahaan dalam aksi kegiatan CSR ini baik dalam bentuk material. Nah, 3 hal itu yang kita lakukan penilaian sepanjang bulan Maret sampai bulan Mei 2020 ini, Bapak Ibu. Next. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ada beberapa proses survei yang kita lakukan sebelum kami melakukan final pengumuman siapa peraih Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Yang pertama, kami mengumpulkan berdasarkan data desk research yang kita lakukan, baik data dari media massa nasional, sosial media, dan juga website secara resmi. Yang kedua adalah berdasarkan pengumpulan data-data tersebut, kita lampirkan bukti aktivitas berbagai kegiatan CSR-nya, baik yang sifatnya satuan atau yang sifatnya beberapa kali melakukan kegiatan CSR. Yang ketiga, kami melakukan penyaringan awal terhadap aktivitas kegiatan CSR tersebut. Lalu kami berdasarkan data yang berhasil kami kumpulkan, ada 500 perusahaan yang kita berhasil kumpulkan. Dari data 500, kami menseleksi kembali menjadi 100 perusahaan berdasarkan parameter yang kita sudah canangkan. Berdasarkan parameter yang kita sudah tetapkan, kami memilih 100 perusahaan Top Corporate Social Responsibility of the Years pada tahun ini, berdasarkan 3 parameter di atas. Setelah itu, kami mengumumkan siapa peraih 100 Top Corporate Social Responsibility. Kami melakukan kegiatan pengiriman surat pengumuman, baik secara fisik ataupun secara email, kepada para peraih kegiatan ini. Dan yang keenam, pada sore hari ini, Bapak Ibu, kita umumkan dan kita adakan peraih e-awarding ceremony Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Next. Nah, adapun data yang berhasil kami kumpulkan, Bapak Ibu, banyak sekali mereka melakukan kegiatan aktivitas CSR yang menurut kami sangat menarik, baik dilakukan secara tunggal satu perusahaan ataupun secara gotong royong atau secara bersamaan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang pertama, kita melihat mereka melakukan donasi dalam bentuk produk, ada juga yang melakukan dengan uang tunai, sembako dan makanan, alat kebersihan dan APD. Untuk produk sendiri, dari 100 perusahaan pemenang, mereka mendonasikan 11,12% di dalam, mereka memberikan donasi dalam bentuk produk. Yang kedua dalam bentuk tunai sebesar 13,13%, dan dalam bentuk sembako dan makanan sebesar 13,13%, dan dalam bentuk alat kebersihan 29,29%, dan ada APD 33,33% alat kesehatan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pemenang Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Years pada tahun ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. 80% perusahaan swasta mendominasi 100 perusahaan yang meraih Top Corporate Social Responsibility sebesar 80%. Untuk kategori perusahaan BUMN dan BUMD sebesar 20%.
Nah, untuk penyaluran donasi, ada yang mereka melakukan secara langsung dan juga melalui instansi terkait. 73% mereka menyalurkan donasinya secara langsung dan 27% mereka menyalurkan melalui instansi terkait. Nah, demikian Bapak Ibu hal-hal yang perlu ingin saya sampaikan pada kegiatan Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Years pada tahun 2020 ini. Saya berharap mudah-mudahan aksi sosial, aksi kebaikan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian terus dilanjutkan di masa yang mendatang. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para peraih Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Mudah-mudahan penghargaan ini akan memicu aksi kegiatan CSR di masa mendatang. Terima kasih, sukses buat kita semua. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Raharjo. Baik, Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara seminar yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti Triwadiantini selaku Chair of Asian CSR Network. Dan beliau akan membawakan seminar dengan judul CSR di masa pandemi COVID-19. Dan kembali dalam sesi ini kami turut mengundang Bapak Tri Raharjo untuk bergabung dalam sesi seminar ini. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Ibu Yanti, berikut Bapak Tri Raharjo. Selamat sore Bu Yanti. Waalaikumsalam. Kabar baik Bu Yanti. Bapak Ibu sekalian, saya kenal beliau sudah cukup lama, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Bu Yanti adalah sosok yang sangat erat dengan kegiatan corporate social responsibility. Saya salah satu mentor yang suka diundang di kegiatan beliau gitu ya. Dan saat ini beliau adalah Chair of Asian CSR Network. Sudah pasti ekspertis beliau di bidang CSR sangat tepat untuk kita dengarkan pendapat beliau bagaimana beyond CSR ke depan gitu ya. Saya kira berdasarkan kemarin ngobrol-ngobrol sebentar dengan beliau gitu ya melalui sarana telepon gitu ya, banyak sekali hal-hal yang menarik saya kira yang kita bisa sharingkan pada sore hari ini ya Bu Yanti. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Silakan Bu Yanti. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat kepada Infobrand maupun Trans&Co sebagai penyelenggara dari acara penganugerahan Top CSR Award 2020. Terima kasih sudah mengundang saya, dan seperti yang disebutkan oleh Pak Tri sebelumnya, memang barangkali perjalanan saya tidak pernah jauh dari CSR. Dan itulah yang ingin saya coba share kepada Bapak Ibu sekalian, untuk mungkin nanti bisa menjadi suatu referensi ataupun menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian dalam hal saya yakin ini bukanlah langkah terakhir Bapak Ibu sekalian, tapi ini mudah-mudahan juga masih merupakan depan, terutama untuk Indonesia. Saya mungkin akan minta tolong untuk share screen, meskipun saya bisa lakukan dari sini. Ya, baiklah. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya kedengaran masih? Ya, baik. Karena kebetulan di sini tulisannya speaker saya terganggu. Oh, agak kurang. Bagaimana sekarang? Baiklah. Jadi, ya Bapak Ibu sekalian, saya pampangkan 10 bendera ASEAN member countries untuk memberikan kehangatan bagi kita semuanya, bahwa walaupun kita bicara tentang pandemi COVID di Indonesia, bicara CSR di Indonesia saat ini, sebenarnya kita tidak sendirian. Di wilayah ASEAN juga kita semua terkena dampak
di mana masing-masing negara memiliki respon yang relatif berbeda. Mungkin ada yang duluan gitu, lepas dari lockdown, ada yang juga belakangan, ada mungkin yang terdampak sedikit dan banyak sekali yang terdampak banyak juga. Satu hal yang membesarkan hati bahwa di ASEAN member countries, Bapak Ibu tentu hafal ya 10 negara tersebut, semua perusahaan kelihatannya tidak berpangku tangan dalam hal melakukan kontribusi-kontribusi yang kemudian selalu disebut sebagai CSR. Kenapa saya menyebutkan, dan ini atas izin Pak Tri kemarin, saya sebutkan CSR and beyond begitu. Mungkin bukan untuk sekedar bikin penasaran, tapi ada alasan kenapa saya katakan CSR and beyond. Nah, untuk itu saya ingin memberikan gambaran CSR ASEAN Network ini apa? Lembaga atau network ini sebetulnya sudah berumur 9 tahun, lebih hampir 10, bahkan mungkin lebih karena inisiasinya lebih awal, dan terdiri dari 8 lembaga yang mirip-mirip di berbagai negara. Pak Tri mengenal saya dari sebuah lembaga namanya Indonesia Business Links yang berdiri sekitar 20 tahun yang lalu di tengah krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 98. Nah, ini adalah satu lembaga yang kemudian bergabung dengan lembaga-lembaga lain di wilayah ASEAN untuk mempromosikan perilaku perusahaan yang bertanggung jawab. Nah, lanjut barangkali, ya, ini sedikit saya memberikan gambaran perjalanan daripada CSR di ASEAN ya. Saya tidak katakan di dunia. Di dunia CSR sudah dikenal sejak tahun 70-an, 80-an, tapi di ASEAN sendiri 10 negara itu kelihatannya CSR itu baru mulai menjadi suatu topik yang mengemuka di tahun 2012. Jadi sebenarnya belum terlalu lama sekali begitu ya, kurang dari 10 tahun. Dan dari tahun ke tahun itu ada sebuah milestone yang dicapai oleh ASEAN secara keseluruhan. Sekali lagi saya tidak katakan Indonesia, ini dari berbagai negara. Yang terlihat menjadi pionir atau promotor CSR yang mengemuka itu 5 negara. Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Jadi mudah ditebak ya. Negara-negara Big Five itu kemudian diikuti dengan Myanmar dan Vietnam, dan juga negara-negara lain. Nah, lanjut Mas. Ini yang barangkali menarik bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa di ASEAN terutama kita memiliki kesepakatan bahwa CSR itu punya makna yang terkait dengan bagaimana perusahaan itu sebenarnya menghasilkan uang atau profitnya, bukan bagaimana perusahaan spending atau membelanjakan uangnya. Jadi di sana terlihat bahwa pemahaman yang disadari oleh semua perusahaan sekarang, semua stakeholder di wilayah ASEAN adalah CSR itu merupakan tanggung jawab, selalu melihat kepada sustainability, dan bersifat inklusif, mengajak semua pihak yang terkait. Kemudian dia go beyond regulation, beyond compliance, artinya tidak perlu dipaksa dengan regulasi. Perusahaan merasa dia wajib melakukan itu karena kesadarannya. Dan yang pasti adalah beyond filantropi. Jadi bukan sekedar charity. Itu adalah pemahaman yang meluas. Nah, bagaimana di Indonesia? Yang di slide selanjutnya saya ingin memberikan gambaran evolusi daripada CSR dalam kurun 10 tahun yang terakhir. Next, Mas. Slides. Ya, punten. Jadi kalau dilihat 10 tahun terakhir, dimulai dengan pemahaman bahwa CSR itu adalah corporate social responsibility yang kaitannya dengan community development, banyak dinuansakan dengan charity, itu sudah terjadi lama sekali. Tapi kemudian terjadi pergeseran pada waktu tahun 2007, pemerintah memaksakan CSR sebagai suatu mandatory requirement bagi perusahaan melalui undang-undang korporasi.
Dan itu mendapatkan perlawanan banyak sekali dari teman-teman perusahaan yang mengatakan kita tidak perlu dipaksa untuk melakukan CSR karena CSR is good for us, begitu ya. Ini bukan urusan bagi-bagi sembako, begitu. CSR merupakan pribadi perusahaan, perilaku perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan harapan tentu saja dengan melakukan CSR perusahaan menjadi lebih langgeng karena dicintai masyarakat, dicintai oleh customer-nya, klien dan sebagainya, dan juga dicintai oleh investornya gitu. Itulah sebab kemudian ada acuan terhadap ISO 26000 sebagai acuan CSR atau social responsibility. Dan kemudian juga pada masa-masa berikutnya makin terlihat bahwa CSR menjadi makin strategik lepas daripada sekedar hanya sumbangan-sumbangan saja. Kemudian terus bergeser lagi sampai kepada 5 tahun terakhir di mana SDG mulai diperkenalkan oleh pemerintah maupun dunia, turunan daripada dunia. Indonesia itu Presiden juga memberikan komitmennya mengenai 17 goal daripada SDG yang harus dicapai, maka rame-rame perusahaan pun harus merapatkan diri ke sana sehingga ada sebuah gabungan atau barangkali kolaborasi antara pihak-pihak yang melakukan filantropi biasanya adalah LSM, kemudian lembaga-lembaga donor dan sebagainya, dan perusahaan-perusahaan yang melakukan banyak kegiatan sosial, biasanya corporate foundations yang banyak berperan di sana. Jadi kita kenal ya banyak sekali yayasan ini, yayasan itu yang sebenarnya terkoneksi dengan perusahaan. Nah, kemudian terjadilah COVID-19 ini, sebuah disrupsi yang luar biasa yang tentunya akan juga mengubah bagaimana pola CSR ke depan. Saya harus mengatakan bahwa jika sebelumnya kita mengatakan business as usual, ke depan ini new normal tidak akan menjadi normal. Dan ini akan berlangsung lama, ketidaknormalan itu, sehingga bisnis harus melakukan hal-hal yang juga business unusual. Nah, sebetulnya bagaimana sih begitu? Kenapa kok kemudian larinya kepada business unusual? Karena ada sebuah perbedaan mendasar daripada apa yang disebut charity atau filantropi dengan CSR yang sebenarnya. Next slide. Nah, saya hanya membandingkan saja. Apa sih bedanya gitu? Kalau charity biasanya terjadinya relatif short term, kemudian bisa ad hoc, bisa juga panjang begitu. Tetapi drive atau motivasinya itu adalah kepedulian akan suatu bencana, kepedulian kepada kemiskinan, kemudian kepada kematian ibu hamil dan sebagainya, stunting dan sebagainya. Tapi true CSR sesuai dengan C yang melekat pada kata CSR adalah sesuatu yang merupakan bagian daripada kepentingan strategi bisnis. Bisnis itu tidak perlu masuk surga. Yang perlu masuk surga yang punya dan yang menjalankan bisnis itu. Betul nggak ya Bapak Ibu ya? Saya agak rileks saja ya karena ini sore-sore gitu ya. Daripada kita pada jatuh tertidur begitu ya. Jadi dengan pemahaman itu kita tidak perlu takut bahwa kemudian para pihak mengatakan, wah pasti ini ada udang di balik batu nih perusahaan melakukan CSR. Saya selalu mengatakan, ya kalau tidak ada motivasinya, ngapain juga perusahaan melakukan sesuatu kan begitu ya. Business is business, tapi bukan semata-mata untuk profit. Tapi harus kemudian melihat bagaimana bisnisnya itu bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian apa lagi bedanya sih charity dengan CSR yang benar? Yaitu bahwa dia ada unsur advokasi, ada unsur membangun kapasitas, dan juga ada elemen yang terkait dengan kerja bareng. Nah, kalau misalnya beriklan saja itu biasanya selalu talking about me, I, gitu ya. Tidak bicara we, kita bersama, begitu. Meskipun ada juga sih iklan-iklan advokasi. Kenapa saya sebutkan advokasi? Karena CSR yang benar biasanya membawa suatu misi, mengubah perilaku, mengubah tatanan yang terasa tidak benar gitu, melalui apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dampaknya pun pasti panjang gitu, long term, dan selalu berakar dari suatu masalah,
bukan karena saya hanya supaya kelihatan begitu ya, atau saya hanya karena semata-mata reputasi misalnya begitu. Tetapi selalu ada suatu dampak yang sifatnya terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, new normal nih sekarang kita bicara. Dan saya baru saja bicara minggu-minggu terakhir kemarin dengan teman-teman dari wilayah negara-negara lain dari ASEAN countries, ASEAN member countries. Semua teman-teman kami juga bersepakat. New era ini akan menjadi sangat menantang, terutama bagi para pelaku-pelaku CSR. Nah, apakah kata CSR menjadi tepat untuk masih dipakai begitu ya? CSR di Indonesia nih, kalau di Indonesia nih, selalu konotasinya uang begitu ya, donasi gitu ya. Selalu ditanyakan berapa sih CSR-mu, berapa sih perusahaan itu memberikan CSR-nya begitu ya. Terus pertanyaannya, lah memang CSR itu hanya uang saja. Gitu. Karena pada kenyataannya kan buktinya tadi Pak Tri memberikan juga presentasi, ternyata juga bisa berupa barang, bisa juga berupa expertise gitu ya. Tetapi yang penting bahwa CSR harus membuat perubahan di dalam suatu tatanan sosial dan lingkungan hidup. Ini tantangan besar Bapak Ibu sekalian, jadi kita juga perlu berpikir bareng-bareng juga nih gitu. Seperti apa ya definisi CSR di masa pasca COVID. Nah, selanjutnya saya tinggal punya 2 slide saja supaya bisa diskusi lebih panjang. Nah, kalau di dalam masa pandemi COVID ini, menurut apa dari yang saya tahu di teman-teman di berbagai negara, mau Malaysia, mau Vietnam dan sebagainya, dan mereka rata-rata didominasi perusahaan-perusahaan multinasional, mereka itu biasanya bikin produk yang sebetulnya mereka tuh udah punya gitu, misalnya garment gitu ya. Dari mulai bikin baju terus tiba-tiba jadi masker, terus dari bikin baju tiba-tiba jadi bikin hazmat begitu. Tetapi sebenarnya teknologi dan know-how-nya mereka sudah punya. Kemudian hal kedua yang saya tengarai dari apa yang termasuk dalam tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan itu, kemudian memodifikasi juga kontribusinya itu dengan memberikan spare capacity atau low capacity dari bisnisnya. Misalnya gitu ya, perusahaan-perusahaan seperti hotel yang kosong, yang kemudian sulit mendapatkan customer, itu memberikan layanannya dia untuk dipakai untuk hal-hal lain yang berguna. Apakah menampung korban, menampung masyarakat yang miskin dan sebagainya. Ada lagi hal-hal contoh-contoh banyak Bapak Ibu sekalian, nanti bisa sampai besok kalau diceritakan. Dan yang terakhir tadi adalah seperti yang terjadi juga di Indonesia, perusahaan menyumbang melalui channel pemerintah. Dan kemudian itu sah-sah saja. Tapi dari 3 golongan besar itulah yang saya perhatikan, apa yang dimaknai sebagai CSR-nya perusahaan itu sebetulnya itu. Nah, kalau dilihat dari dua contoh pertama, kalau yang ketiga itu gampang ya, kasih aja duit begitu, gelontorkan lah begitu ya, APD, peralatan hand sanitizer dan sebagainya. Tapi kalau mengubah dari core bisnis dia, kemudian menjadikannya itu suatu produk lain, sedemikian sehingga buruh-buruhnya tidak perlu dirumahkan, tapi cuma tinggal mengganti saja yang tadinya biasa jahit kain dan jahit leher menjadi jahit masker begitu. Atau yang tadinya biasanya bikin jaket sekarang jadi bikin hazmat, mungkin tidak bisa merupakan contoh yang bagus. Tapi ini bukan satu-satunya contoh gitu ya. Nah, jadi yang diperlukan dalam era baru Bapak Ibu sekalian, the new normal memerlukan inisiatif baru yang inovatif. Saya tidak berusaha provokatif, dan saya juga memberikan penghargaan luar biasa kepada teman-teman perusahaan yang sudah memberikan donasi begitu banyak dalam masa ini. Saya dengar tadi juga angkanya sampai triliunan begitu ya. Saya cuma mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan diri dalam new era yang disebut new normal, buat saya new abnormal, untuk lebih inovatif dan dengan melihat kepada diri sendiri. Melihat diri sendiri itu adalah dengan melihat apa yang bisa dilakukan perusahaan dan kemudian apa sih yang juga perlu dibantu. Bagaimana nasib buruh-buruh Anda? Bagaimana mereka yang dirumahkan? Bagaimana dengan keluarganya yang kebetulan terkena dampak COVID atau sakit dan sebagainya? Itu juga merupakan bagian daripada kewajiban atau tanggung jawab sosial. Begitu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di slide saya terakhir kalau boleh ditayangkan,
Saya hanya mengajak Bapak Ibu sekalian atau barangkali mungkin lebih kepada membuka pemikiran bahwa kita tidak perlu melakukan semuanya sendirian. Kita harus melakukannya dengan semangat kemitraan. Sebab dengan bermitra kita bisa mencapai lebih banyak, kita bisa mencakup area yang lebih luas, dan kemudian akhirnya yang berat menjadi lebih ringan. Meskipun demikian, saya paham perusahaan selalu sifatnya kompetitif. Dikala kita melakukan kemitraan, tolong kita turunkan sedikit ego kita agar tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat. Karena kita perlu bekerja dengan pemerintah, demikian juga teman-temanku di pemerintah juga saya sangat berharap janganlah ada ego sektoral dan bersaing mana yang lebih mencolok dan lebih kuat begitu ya. Mari kita bergandeng tangan. Demikian juga teman-temanku di LSM, kita semua bekerja sama. Tidak ada yang perlu merasa bahwa ini saya memberikan lebih banyak, satu memberikan lebih sedikit. Sebab saya pikir di mata Allah pun, apapun yang kita berikan, yang penting tulus, maka insya Allah semuanya menjadi keberkahan buat kita semua. Mungkin dari saya cuma itu dulu ya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Oke, sebelum saya diskusi dengan Bu Yanti tadi, saya ingin koreksi sedikit pernyataan saya di awal ketika presentasi gitu ya, 29,29% saya menyampaikan alat kebersihan, harusnya ditambahkan dan kesehatan gitu ya. Oke, Bu Yanti, tadi Bu Yanti sampaikan bahwa CSR bukan hanya sekedar charity, ini adalah sebuah tanggung jawab dari perusahaan gitu ya. Dan di salah satu slide Bu Yanti, ada slide yang menarik menurut saya. Drive through CSR adalah business sustainability, Bu Yanti. Ada case study nggak Bu Yanti yang bisa di-share ke audiens Bu Yanti? Ya, saya memang tidak ada yang saya tayangkan. Alasannya karena saking banyaknya. Jadi yang paling mudah adalah coba di Google saja. Sustainability Report. Semua perusahaan-perusahaan yang punya sustainability report, dan banyak diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ya, public company, tapi juga banyak yang bukan public company juga punya. Itu jelas sekali memperlihatkan bahwa makna CSR bagi mereka adalah business sustainability. Gitu, Mas. Oke, jadi harus drive-nya ke sana Bu Yanti ya, supaya program itu bukan hanya sesaat, tapi memang berkesinambungan dan memang untuk tujuannya adalah untuk sustainable dari bisnisnya. Bu Yanti dari tadi, bisnisnya. Sekarang kan Mas, kalau kita mau nyumbang, kalau kitanya tidak kaya dan kita tidak sustain, ya bagaimana mau bisa nyumbang gitu ya? Betul. Yang menarik juga Bu Yanti, kalau saya perhatikan gitu ya, selama bulan April dan bulan Mei, dari Maret sih, pertengahan gitu ya, teman-teman pelaku bisnis dan juga teman-teman terutama di konsultan dan lain sebagainya melakukan aksi kegiatan yang tadi tidak hanya dalam bentuk donasi yang berwujud uang gitu ya, tapi mereka juga berbagi knowledge, berbagi know-how terhadap berbagai hal gitu ya. Saya kira ini menarik. Bagaimana Bu Yanti melihat aksi kegiatan perusahaan dan juga aksi selama masa pandemi ini, Bu Yanti, dari berbagai perusahaan? Iya. Kebetulan saya juga merupakan pendiri daripada National Platform untuk Disaster Risk Reduction ya. Jadi platform yang sudah mungkin cukup lama berdiri, tapi intinya sebetulnya itu didrive pada waktu kita terjadi tsunami. Ini hanya musuhnya beda saja. Kalau dulu itu musuhnya ombak, begitu di sini musuhnya siluman. Ya. Tapi satu esensi yang penting bahwa perusahaan-perusahaan memberikan kontribusi non-financial itu tidak kalah powerfulnya. Kebayang nggak pada waktu kita melakukan penggalangan dana, kalau tidak ada akuntan, tidak ada yang kemudian merekap dengan bertanggung jawab, saya rasa sumbangan itu berceceran kemana-mana ya. Itu satu contoh gitu ya.
Banyak juga misalnya pendampingan pendampingan hukum kemudian ya kepada pihak-pihak yang kemudian merupakan korban-korban, misalnya korban KDRT dan sebagainya. Cerita ini banyak sekali. Kebetulan saya minggu terakhir kemarin ini sangat terlibat dalam obrolan yang menarik tentang bagaimana peran perempuan di dalam masa pandemi COVID. Bagaimana perempuan bertahan. Saya menarik juga nih, kebetulan tidak terlalu pas-pas banget sih dengan kondisi saya. Perempuan yang tadinya bekerja di pabrik, begitu pulang ke rumah, bukannya makin enak, makin jontor begitu ya. Karena apa? Di samping anaknya sekolah di rumah, masak pula, karena masaknya tidak berani keluar-keluar, masak semuanya di rumah, meladenin suami, dan sebagainya. Sambil masih kepikiran atau harus mengerjakan work from home, begitu kan ya. Jadi banyak sekali terjadi hal-hal yang sifatnya tidak balance atau barangkali tidak adil gitu. Nah, teman-teman perusahaan yang bergerak di bidang hukum dan sebagainya itu sebenarnya bisa memberikan tenaganya dan ilmunya untuk pendampingan hal itu gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi kenapa kita perlu bermitra gitu ya. Teman-teman yang sanggup dan mampu memberikan sekian juta APD dan sebagainya itu bermitralah gitu dengan teman-teman lain yang punya kepiawaian untuk men-tracing apakah itu benar-benar sampai, apakah tidak sampai di tengah jalan kemudian belok begitu ya. Hal-hal seperti itu sih Mas sebenarnya. Bu Yanti, pertanyaan terakhir, diskusi terakhir. Jadi di era new normal ini kan memang tadi Bu Yanti sampaikan harus sebaiknya melakukan partnership dengan berbagai perusahaan atau instansi atau apapun gitu ya. Saya kira ini menarik ketika kita melakukan partnership ya bekerja lebih enteng gitu ya, lebih mudah dan dampaknya menjadi lebih besar gitu. Dampaknya menjadi lebih besar. Nah, kira-kira tren corporate social responsibility seperti apa Bu ke depan di era new normal ini Bu? Iya, sebenarnya saya pikir tren ini tidak hanya terjadi gara-gara pandemik. Jauh sebelum pandemik pun semangat partnership itu sudah menjadi suatu musim, gitu ya. Di mana dalam sisi yang sayangnya partnership itu sering kita tengarai dengan cara sebelah mata. Artinya gini, alah semua orang juga bisa partnership lah ya, gitu ya. Ada sebuah message di bawahnya bahwa kalau partnership tidak dilakukan dengan hanya sekedar bareng dan sama-sama saling menguntungkan, yang terakhir itu seringkali menjadi suatu batu sandung, yaitu tidak ada yang mau co-risk taking. Giliran benefit semuanya rebutan ya. Semua kepengen nulis logonya rame-rame begitu. Begitu terjadi suatu problem, hilang satu-satu biasanya begitu kalau partnership. Jadi saya berharap ke depannya kita merapatkan diri dengan semangat saling tadi itu. Saling bekerja sama, saling berpikir bersama, saling mencari solusi bersama. Kita juga nikmati dalam tanda petik bahwa bisnis kita berlanjut. Tetapi kalau ada masalah-masalah, yuk kita cari solusinya bersama. Oke, terima kasih Bu Yanti atas paparannya dan sharingnya pada sore hari ini. Saya yakin sangat bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ke depan kita segera memasuki, ya sekarang sudah memasuki new normal. Mudah-mudahan bisnis kita sustainable dan juga mampu melewati masa pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Bu Yanti. Sukses buat Asian CSR Network-nya dan Partnership ID. Sukses. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti, berikut dengan Bapak Tri yang sudah menyampaikan langsung seminar yang insya Allah nanti bisa bermanfaat bagi Bapak dan juga Ibu sekalian. Baiklah hadirin sekalian, inilah puncak acara yang telah kita nantikan. E-Awarding Ceremony Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020 yang dilakukan oleh seluruh achiever dari lokasi masing-masing. Untuk itu diharapkan seluruh achiever mempersiapkan piagamnya masing-masing, sekali lagi Bapak dan juga Ibu. Lalu, siapa sajakah peraih Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020? Inilah videonya. Aksi korporasi perusahaan ini dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19 sangat luar biasa.
Bayangkan saja, tak sedikit rumah sakit di Indonesia luput dari bantuan alat pelindung diri yang didistribusikan oleh raksasa perusahaan logistik dalam negeri ini melalui Basnas DKI Jakarta. Perusahaan ini juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dalam masa pembatasan sosial berskala besar. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, JNE. Baik, untuk itu kami turut mengundang Bapak Dudi Haji Saputra selaku Head of Marketing Communication Division PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir JNE. Bapak, kami persilakan untuk speech terlebih dahulu. Tentunya Mbak, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat, bagi pelanggan maupun kepada pihak-pihak terkait, terutama untuk atas penghargaan ini. Ini bentuk nyata dari masyarakat bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan akan membuahkan hasil. Artinya kedepannya bahwa dengan penghargaan ini akan membuat kami tetap mengoptimalkan layanan kami kepada seluruh pelanggan dan kita tetap akan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang diharapkan membawa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih saya mengucapkan kepada Transco, kemudian kepada Infobrand. Terima kasih atas penghargaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Dodi Haji Saputra selaku Head of Marketing Communication Division PT Jalur Nugraha Eka Kurir. Mudah-mudahan penghargaan ini dapat memicu perusahaan untuk terus melakukan kegiatan aktivitas CSR-nya baik saat pandemi seperti ini maupun di masa yang mendatang. Saya ucapkan selamat, sukses buat JNE, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dan achiever berikutnya dianugerahkan kepada Komitmen perusahaan ini dalam menebar kebaikan saat pandemi COVID-19 patut diacungi jempol. Bayangkan saja, tak kurang dari 4.500 perlengkapan alat pelindung diri serta 500 liter hand sanitizer dan 200 liter disinfektan telah disalurkan oleh perusahaan yang tahun ini genap 38 tahun ke sejumlah rumah sakit di daerah Bekasi dan Jakarta. Perusahaan ini juga membagikan sembako dan hand sanitizer kepada masyarakat kurang mampu melalui media Infobrand dalam program Ramadan Brand Berbagi sebagai penyalur bantuan. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020, Medchaya Pharmaceutical. Untuk itu kami mengundang kepada Ibu Tia Oktaviani selaku Marketing Manager PT Mekaya Pharmaceutical. Kami persilakan Ibu untuk memberikan speech terlebih dahulu. Terima kasih kepada Infobrand yang telah mempercayakan PT Mekaya Pharmaceutical sebagai penerima penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year tahun 2020. Harapan kami semoga PT Mekaya terus berjaya sehingga secara kontinu dapat melaksanakan kegiatan CSR selanjutnya. Dan semoga dengan adanya penghargaan ini dapat menginspirasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk ikut serta dalam kegiatan CSR melawan pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Infobrand dan juga kepada media yang telah hadir. Stay safe and healthy. Terima kasih Bu Oktaviani selaku Marketing Manager PT Mekaya Pharmaceutical. Kita tahu bahwa brand Salep 88, Bapak Ibu, kalau tahu ini adalah produk dari PT Mekaya Pharmaceutical. Kami juga dari Infobrand dan Trust & Co mengucapkan terima kasih gitu ya, karena PT Mekaya juga salah satu mendistribusikan melalui program Ramadan Brand Berbagi yang diselenggarakan oleh Infobrand. Mudah-mudahan penghargaan Top Corporate Social Responsibility ini akan berdampak positif buat PT Mekaya Pharmaceutical dan juga dengan produk-produknya. Sukses buat PT Mekaya Pharmaceutical. Sukses Ibu. Pak Tri, mohon maaf Pak sebelumnya.
Eh, apakah boleh foto bersama dengan tim Mekaya yang lain? Sebutan? Ya, boleh Bu, silakan. Oh boleh ya Pak Boleh, ya. silakan. Silakan. Terima kasih ya Pak ya. Satu, dua, tiga. Oke. Kami udah screenshot juga Ibu. Oke. Kasih. Terima kasih ya Pak ya. Ya, mari. Baik, terima kasih dan achiever berikutnya. Inilah videonya. Perusahaan yang sudah berpengalaman selama 50 tahun di bidangnya ini konsisten melakukan aksi sosialnya untuk membantu para medis yang menjadi garda terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19. Buktinya, tak kurang dari 26.000 popok dewasa confidence, pembalut Softex dan Softex celana menstruasi disalurkan perusahaan ini untuk tenaga medis perempuan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Tidak hanya itu, bahkan perusahaan ini juga menyalurkan 13.000 popok bayi Sweety, 12.000 botol hand sanitizer, 680 bungkus tisu basah, 14.000 masker, dan 7.000 daily mask bagi masyarakat terdampak. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020, PT Softex Indonesia. Baik, untuk itu kami mengundang kepada Bapak M. Zainal Abidin selaku Head of HR and Sustainability Project PT Softex Indonesia. Kami persilakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Trans&Co Infobrand.id atas penghargaan Top Corporate Social Responsibility pada PT Softex Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. PT Softex Indonesia selalu percaya bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya ditunjang dengan kinerjanya atau profitabilitasnya, tetapi bagaimana kami mampu menyeimbangkan kontribusi kami terhadap masyarakat, komuniti, maupun lingkungan. Oleh karena itu, kami percaya dengan semangat kolaborasi bergotong royong dalam membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama PT Softex Indonesia juga turut berkontribusi dan semua elemen juga kami harapkan turut berkontribusi, bisa mampu mengurangi dampak negatif dan kita semua bisa menghadapi masa sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada semua media, kepada Trans&Co and Infobrand.id atas penghargaan yang kami terima pada hari ini. Terima kasih. Oke, saya ucapkan selamat kepada Pak M. Zainal Abidin selaku Head of HR and Sustainability Project PT Softex Indonesia. Saya berharap PT Softex Indonesia sesuai dengan misi yang beliau sampaikan tadi tentunya sangat inline dengan yang disampaikan oleh Bu Yanti soal sustainability dari bisnis. Jadi bisnis untuk berkembang harus bergotong royong, saya kira sangat menarik dan saya sekali lagi ucapkan selamat buat PT Softex Indonesia. Mudah-mudahan penghargaan ini dapat memicu pertumbuhan dan juga citra positif buat PT Softex Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Terima kasih Pak. Baik, Bapak dan juga Ibu, achiever berikutnya dianugerahkan kepada. Bentuk nyata pencegahan COVID-19 terus dilakukan oleh badan usaha milik negara ini. Buktinya, tidak kurang dari 200 botol hand sanitizer hingga 500 alat pelindung diri telah disalurkan secara langsung perusahaan ini kepada Ikatan Dokter Indonesia dan Telkom University di wilayah Jawa Barat. Tak ayal jika aksi korporasi yang dilakukan telah membentuk image positif perusahaan ini. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020, PT Telkom Indonesia. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Muhammad Wahyudi selaku Senior Manager Perencanaan dan Pengendalian PT Telkom Indonesia. Kami persilakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kami tidak bisa mendengar Bapak. Mungkin bisa sedikit dikeraskan? Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
dari Telkom sangat berterima kasih ada acara ini kepada insan CSR, di mana pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan ini mendapat apresiasi dari teman-teman insan CSR. Jadi kami dari Telkom mengucapkan terima kasih kepada Transco dan Infobrand yang menyelenggarakan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi inspirasi dan pemicu kebaikan pada insan-insan CSR di Indonesia ini. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat buat PT Telkom Indonesia atas anugerah Top Corporate Social Responsibility of the Years pada tahun 2020 ini. Juga terima kasih buat Pak Muhammad Wahyudi selaku Senior Manager Perencanaan dan Pengendalian dari Telkom. Mudah-mudahan PT Telkom semakin berkembang dan menjadi brand dan perusahaan kebanggaan masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Wahyudi. Baik Bapak dan juga Ibu, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Aksi korporasinya untuk kepedulian bencana COVID-19 sangat patut diacungi jempol. Bayangkan saja, hampir seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia telah menerima distribusi alat pelindung diri dari perusahaan es krim yang pernah menjadi sponsor resmi Asian Games 2018 ini. Tidak hanya alat pelindung diri saja, merek yang masuk Indonesia di tahun 2015 ini juga menyalurkan ribuan sembako untuk mereka yang terdampak langsung musibah global ini. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020, ICE Group. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Silvana selaku Brand Manager ICE Group. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Terima kasih kepada infobrand.id dan Trans & Co yang sudah memberikan penghargaan Special Achievement of the Corporate Contribution to Social Responsibility in COVID-19 Handling Activity ini. Nah, penghargaan yang ICE terima ini semakin memantapkan komitmen dan prioritas kami dalam pelaksanaan misi kemanusiaan ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada gugus tugas COVID-19 Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor yang sudah turut bersama-sama kami dalam melaksanakan misi kemanusiaan bagi tenaga medis dan masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat juga kepada ICE dan juga produk ICE sehingga ICE bisa melanjutkan terus misi kemanusiaan ini. Misi ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kami akan tetap memfokuskan untuk turut bergerak dan menambah perlindungan tidak hanya bagi tenaga medis, tapi juga bagi seluruh masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih buat ICE Group yang sudah menerima penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Years tahun 2020 ini. Bicara ICE, Bapak Ibu, penetrasinya sekarang sangat masif gitu ya, mudah sekali ditemukan di berbagai tempat gitu ya, dan es krimnya enak gitu ya. Dan oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat ICE Group yang diwakili oleh Bu Silvana Zong selaku Brand Manager dari ICE Group. Mudah-mudahan ICE Group semakin diminati oleh masyarakat pecinta es krim di Indonesia. Sukses buat ICE. Terima kasih. Terima kasih. Dan achiever berikutnya, inilah videonya. Tak kurang dari 3.500 paket alat pelindung diri telah disalurkan secara langsung oleh perusahaan jasa pengiriman dengan moto Your Delivery is Our Priority ini ke seluruh rumah sakit, klinik, dan puskesmas di Indonesia untuk memerangi wabah COVID-19. Bukan hanya itu saja, perusahaan yang sanggup mengirim lebih dari 650.000 paket per hari se-Indonesia ini juga membagikan 30.000 kantong beras serta mendistribusikan 1,7 juta masker ke masyarakat ke beberapa provinsi di Indonesia
yang membuat program CSR perusahaan ini semakin sempurna di mata publik. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. PT Si Cepat Express Indonesia, Si Cepat. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Wiwin Dwi Herawati selaku Chief Marketing Officer PT Si Cepat Express Indonesia, Si Cepat. Kami persilakan Ibu untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Trasco dan Infobrand yang sudah memberikan penghargaan buat kami sebagai Top CSR 2020. Kami berharap dengan apa yang kami lakukan selama menanggulangi pandemi COVID-19 ini bisa menginspirasi semua pihak dan apa yang kami lakukan bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi seluruh masyarakat dan agar pandemi ini segera berakhir. Untuk kedepannya kami akan terus melanjutkan usaha-usaha yang bisa memajukan dan membantu pemerintah dalam penanggulangan segala bencana dan juga untuk melihat ke depannya setelah memasuki new normal apakah kita juga bisa membantu perusahaan lain yang saat ini juga memang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih semuanya. Selamat buat PT Si Cepat Express Indonesia yang diwakili oleh Ibu Wiwin Dwi Herawati selaku Chief Marketing Officer PT Si Cepat Express Indonesia. Mudah-mudahan penghargaan ini akan memicu niat baik di masa yang mendatang dan juga bermanfaat untuk penerimanya. Dan saya kira dengan penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Years buat Si Cepat, mudah-mudahan ini akan menumbuhkan kepercayaan buat konsumen dan calon konsumennya. Terima kasih, sukses buat Si Cepat. Baik Bapak dan juga Ibu, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Upaya pencegahan dan memutus rantai COVID-19 di Indonesia terus dilakukan oleh badan usaha milik negara ini kepada para pegawai negeri sipil. Buktinya, perusahaan ini menyebar Sanifresh ukuran 500 ml, hand sanitizer ukuran 5 liter, masker, dan 2.000 tablet vitamin C. Tidak mengherankan jika perusahaan ini diganjar penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020, PT Taspen. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Kuspriyani selaku Kepala Unit PK BLPT Taspen Persero. Kami persilakan Ibu untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Infobrand dan Trust & Co yang telah memberikan penghargaan kepada kami. Dengan diberikannya penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year, semoga membuat kami semakin semangat dalam menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Juga terima kasih kepada teman-teman dari media yang sudah mempublish pemberitaan-pemberitaan pemberian bantuan dari kami sehingga kami menjadi salah satu yang terpilih dalam pemberian anugerah Top Corporate CSR ini. Kemudian juga tak lupa terima kasih kami ucapkan pada teman-teman seluruh kantor cabang utama dan kantor cabang Taspen di seluruh Indonesia yang telah membantu dalam kegiatan penyaluran bantuan, khususnya bantuan penanggulangan COVID-19. Semoga bantuan yang sudah kami berikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat penerimanya. Dan kami doakan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga semua perusahaan, juga masyarakat dapat kembali beraktivitas, dan perekonomian negara kita bisa segera pulih kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat buat PT Taspen Persero gitu ya yang meraih penghargaan Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Years pada tahun 2020 ini. Mudah-mudahan
apa yang sudah dilakukan pada tahun 2020 ini dikembangkan lagi di masa-masa mendatang dan PT Taspen semakin berkembang di Indonesia gitu ya. Saya juga ucapkan terima kasih buat Ibu Kus Priyani selaku Kepala Unit PKBL PT Taspen. Terima kasih Bu Yani. Sukses buat PT Taspen. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para peraih Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Years pada tahun 2020 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berdampak positif buat kita semua dan mampu meningkatkan citra positif buat perusahaan. Terima kasih, sukses buat kita semua dan seluruh partisipan. Terima kasih. Baik, sekali lagi Bapak dan juga Ibu kami ucapkan selamat sekali lagi untuk seluruh achiever yang mendapatkan penghargaan pada sore hari ini. Baiklah hadirin sekalian, baru saja kita saksikan bersama perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menjalankan aktivitas korporasi mereka sehingga pantas untuk meraih penghargaan Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. Dan sebelum menutup acara, untuk itu kami mohon izin kepada Bapak dan juga Ibu untuk turut kembali mengundang seluruh achiever untuk melakukan foto bersama. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu untuk bersiap-siap. Mohon untuk ditunjukkan piagam penghargaan Bapak dan juga Ibu. Kita akan foto bersama-sama di mana nantinya foto ini akan kami sebarkan luas kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Baik, aba-aba dari saya, Bapak dan juga Ibu, kita akan mulai. Sudah siap? Kita mulai. 3, 2, 1. Baik, berikut sekali lagi boleh Bapak dan juga Ibu, kita mulai lagi. 3, 2, 1. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan meskipun kita berjauhan ya Bapak dan juga Ibu untuk lebih semangat lagi pada sore hari ini. Baik, dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk seluruh achiever yang telah berhasil menjalankan aktivitas korporasinya. Dan semoga penghargaan ini dapat menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan kegiatan CSR-nya dan membantu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Untuk itu saya Indah Novita, saya undur diri. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.